Hai, halo semuanya, apa kabar kalian? Baik-baik kah? Aku harap kalian semuanya sehat walafiat. Malam ini temanya adalah siapa yang ingin membuka komunikasi dengan kamu? Siapa yang ingin membuka komunikasi dengan kamu? Kita akan lihat ya. Siapa yang ingin membuka komunikasi lagi dengan kamu? Siapa yang ingin lagi membuka komunikasi dengan kamu? Ada kartu The Magician, Three of Cups, Nine of Swords, Eight of Cups, Three of Coin, dan ada Four of Cups. Ya, di sini jelas banget kelihatannya orang ini adalah orang yang sejujur-jujurnya. Dia pun merasa kalau kamu dan dia hubungannya mungkin sedang energinya tarik-menarik dan hubungan kalian ini tidak lancar. Jadi ada yang kebanyakan diem, ada yang kebanyakan bicara. Jadi tidak saling kayak bersambut gitu ya. Dikarenakan apa? Pada masa lalunya orang ini atau hubungan kalian ini terhianati atau terganggu dengan adanya kehadiran orang lain. Apakah orang lain ini tuh memang sudah lama ataupun baru? Yang pasti orang ini sangat merasa bersalah sama kamu, merasa kayak ngebohongin kamu. Dia ada perasaan gak enak sama kamu di sini. Dia bahkan menganggap dirinya adalah orang yang, kalau aku lihat, mau pergi aja, mau pergi dari hubungan ini, hubungan yang ruwet ini. Karena di sini jujur aja dia pusing gitu loh. Dikala ketahuan mungkin, ketahuan semuanya, dia nggak tahu berbuat apa, memilih yang mana. Sedangkan mungkin hubungannya dengan kamu tuh kayak udah nggak mulus gitu loh. Nggak mulusnya ya pengkhianatan yang dia buat, dan dia tuh merasa nggak enak banget di sini. Harus memilih salah satu dan stay dengan salah satu. Perasaan orang ini itu dari sejak putus sama kamu sampai dengan sekarang itu kayak merasa bersalah gitu loh. Dia itu nangis, ya mungkin gak bisa tidur nginget kamu. Perasaan gak enak gitu loh, karena menghancurkan kehidupan seseorang. Ada kartu Three of Coins dan ada kartu Four of Cups. Di sini lebih seperti dia menyalahkan dirinya sendiri. Karena ulah dia hubungan alternatif ini jadi ada, dan masalahnya adalah dia gitu loh. Korbannya ya terperdaya oleh omongannya dia. Dia di sini seakan-akan mungkin orang baik, seakan-akan orang yang bisa dipercaya, yang dia bahkan mungkin selalu ada buat kamu. Tetapi kenyataannya, loh kok kamu bisa tega ngianatin aku begini? Aku pikir kita ini udah satu visi misi. Kamu terima kekuranganku dan aku terima kekuranganmu. Ternyata dia double, kamu sendiri. Jadinya di sini sebetulnya perasaannya nggak enak. Aku tahu kok, merasakan dalam situasi kayak third party relationship ini pasti ada salah satu tuh yang rasanya kayak sedih banget. Kecuali kalau kalian ini sudah punya pasangan masing-masing ya, tapi belum tentu. Biasanya yang energinya feminin itu kan lebih tersakiti daripada yang maskulin. Gitu. Balik lagi ke zodiaknya ya. Aku melihatnya sih memang agak berat dalam arti hubungan kalian ini ceritanya ya cerita-cerita pengkhianatan, cerita sinetron gitu. Jadinya kalau dibilang apakah ini bisa kembali, penghalangnya harus nggak ada dulu. Penghalangnya harus sekiranya
harus dirilis dulu gitu loh. Entah dia merilis, dia harus memilih salah satu, kamu atau dia, atau yang paling bijaksana adalah melepaskan dia melepaskan kamu, dan kalian ya terkoneksi seperti teman aja. Jadi ya memang kita nggak cocok gitu, kita nggak ada kepercayaan untuk saling mencintai, tapi kalau untuk berteman bolehlah saling bantu-membantu atau apapun itu. Gitu. Kita klarifikasi ya The Magician ini. Dengan sekarang orang yang mau membuka komunikasi kembali sama kamu, ada kartu Two of Swords. Kemudian di sini ada kartu Six of Swords. Intinya orang ini dari sikap dia yang manipulatif ya, dia sudah menentukan dengan siapa aku nanti akan bertemu, dengan siapa aku nanti nyelesain urusan ini. Dia sudah ada tujuan untuk kayak memberikan pendapatnya tentang hubungan kalian yang mungkin menggantung atau hubungannya juga nggak baik. Dia sendiri di sini kayak merasakan nggak enaknya gitu loh, merasakan nggak enaknya ketika kamu diginiin. Jadinya dia di sini kayak mau menyelesaikan. Dia bilang ya mungkin aku sudah punya pasangan, aku sudah punya ini, ya mungkin aku harus stay begini. Bisa juga seperti itu ya. Dari Three of Cups, atau bisa juga dia milih kamu, karena kan belum tentu dia di sini mau milih sama siapa. Ada Eight of Swords dan ada Two of Coins. Sumpah rasanya tuh aku nggak bisa ngelupain kamu, karena kamu ini juga berat. Pertimbangan buat aku tuh berat kalau untuk ninggalin kamu, karena aku butuh kamu di sini. Ya kalau dibilang orang ini agak greedy, agak serakah, mau semuanya ada, tapi itu lumrah sih sebetulnya. Karena cinta itu kan datangnya secara natural gitu. Prince of Coins. Mungkin dia ini adalah orang yang mencari kenyamanan. Dia sendiri sebetulnya belum pasti dengan apa yang dia lakukan, tapi dia pengen punya hubungan itu yang at least stabil lah, at least dia berhati-hati. Dia gak mau lagi katanya nyakitin kamu, karena dia tahu kamu tuh ada perasaan kecewa banget sama dia, dan itu membuat dia tuh kayaknya gak nyaman menjalani hidup ini. Makanya kedepannya di sini aku lihat dia mau kayak ambil satu sikap, dimana sikapnya tuh gak dipengaruhi siapapun, nggak dipengaruhi kamu ataupun pasangannya, tapi di sini dia akan memilih orang yang benar-benar bisa tinggal bersama dia. Kalau misalnya memang dia memilih kamu, maka siapa yang punya anak di sini gitu ya. Kalau misalnya sama-sama punya anak, ya dia akan memilih wanita yang kira-kira mau menerima dia, merawat dia, dan lain-lain gitu. Ya kemungkinannya bisa ke kamu juga. Bisa aja kan kondisinya di sini kamu punya anak, dia nggak punya anak, ya itu bisa ke kamu. Ada kartu Eight of Cups di sini, yang menandakan dia tuh ingin berdikari. Dia ingin namanya mulai untuk aksi, untuk mewujudkan namanya cita-cita dia. Dengan cara apapun, dia bilang ya, dengan cara apapun, walaupun aku merasakan sakit di sini, walaupun aku merasakan namanya tanganku berdarah untuk proof sama kamu, untuk membuat kamu bahagia, aku tuh sudah menjadi orang baik. Apapun tuh akan aku lalui gitu loh. Ibaratnya ini akan menjadi responsibility aku. Cara apapun aku akan lakukan, dia bilang gitu, supaya mendapatkan mungkin kepercayaan dari kamu lagi. Kamu melihat dia sebagai orang yang baik, tidak semena-mena sama kamu,
Seperti itu. Ada yang ingin aku tunjukin ke kamu di sini. Aku tuh sudah merencanakan ini sama kamu. Aku nggak mau kamu pergi lagi dari aku. Aku maunya stabil hidup sama kamu. Ada kartu Six of Cups, dimana memori kita, memori aku bersama kamu, memori yang pernah kita lalui di sini rasanya kok susah untuk dilupain. Kalau kamu nyuruh aku untuk ngelupain itu, di sini ada sesuatu yang aku jaga, sesuatu yang buat aku itu memang aku nggak bisa lupa. Mungkin dulu kalian di masa muda pernah ketemu, pernah saling ngobrol. Dia merasakan kebaikan dari kamu di sini. Jadi ada sisi kebaikan kamu yang membuat dia itu susah untuk mengakui bahwa kamu itu ada cacatnya gitu loh. Dia malah menyerahkan dirinya bahwa aku nih yang brengsek, aku nih yang nggak bagus, aku nih yang nggak pantas gitu. Four of Cups kita klarifikasi dengan Temperance dan Seven of Coins. Dia mau bilang sama kamu di sini, aku akan menentukan pilihan dan keputusan. Aku akan datang sama kamu, namun kamu harus bersabar ya. Di sini tuh memang aku tuh merencanakan nggak cuma dari perasaan aja, tapi finansial, kantongku di sini supaya kita bisa hidup bersama, supaya kita bisa ngobrol lagi, kita bisa enak. Aku harus melapan dulu, aku harus mengatur kembali masa depanku seperti apa. Gitu. Wow, ini sebenarnya kalau aku lihat gimana ya, orang yang menyesali di belakang gitu. Ini ada Gemini, ada Libra, ada Aquarius. Wow. Ada Cancer, ada Capricorn, ada Taurus dan Virgo. Ada Scorpio, Aquarius sudah tadi ya. Ya, itu sih yang kuat aku lihatnya. Yang paling kuat adalah emang energi Cups ya. Scorpio, Cancer, Pisces. Kemudian di sini ada Taurus, Libra, Virgo, Capricorn. Sedikit banget energi Aries, Leo, dan Sagittarius, sedikit banget. Rata-rata dominasinya adalah udara, air, dan bumi atau tanah. Begitu. Jadi Taurus, Capricorn, Virgo, Scorpio, Cancer, Pisces, Aquarius, Libra, dan Gemini. Itu aja. Sisanya no. Jadi orang ini adalah orang yang sebenarnya kalau aku lihat-lihat ya, dia itu mungkin ketika suka sama kamu itu beneran suka gitu loh, tapi memang kondisinya, kesempatannya itu di saat yang nggak tepat. Dia merasa dia bisa untuk menjalani ini tanpa ketahuan, tanpa resiko. Ternyata beresiko juga. Itu akibat kesalahan dia sendiri, bukan dari kesalahan kamu. Ya, dianya yang kurang apik menjaga mungkin. Dan di sini
dia nggak mau kehilangan kamu. Intinya setelah ketahuan ya, kalian mungkin ada break, dan di sini makin kesini makin berpisah. Nah, kayaknya sulit sih kalau aku lihat energinya yang menonton ini, sulit untuk kayak maafin gitu loh. Justru kalau kamu makin susah memaafkan, biasanya akan makin susah lupa. Kecuali kalau misalnya kamu ikhlas, nanti dia makin akan cepat datang sama kamu. Kalau misalnya kamu masih kayak dendam gitu, dia juga mau datang, pasti kan koneksi energi dulu ya. Pasti dia takut deh. Jadi kalau misalnya kamu mau mengharapkan dia ini datang sama kamu, mungkin sekedar minta maaf, atau kayak say hello, atau kayak minimal membayar kesalahannya, kamu harus ikhlas dulu intinya. Karena niat dari orang ini udah ada, bukan bilang ada lagi, tapi memang ada. Karena di sini dia itu ibaratnya kayak selalu merasakan rasa bersalah. Rasa bersalah yang berlebihan di sini. Aku nangkepnya kayak gitu. Jadi jika memang kalian ingin mendekatkan orang ini dengan kalian, ya kalian di sini juga harus namanya ya legowo dulu. Kalau misalnya salah satunya jadi batu kan, mau komunikasi juga susah gitu. Kira-kira apa yang dia mau katakan sama kamu ketika bertemu? Ada kartu Queen of Coins, Queen of Pentacles. Dia mau bilang sama kamu, ternyata setelah aku sudah memilih ini, aku tuh merasa kesepian gitu loh. Aku pikir dengan selesainya ninggalin kamu itu, aku udah bisa fokus ke depan. Dan aku di sini kebanyakan kayak mencari kesenangan itu di luar. Aku mungkin terlalu banyak bekerja, aku capek, namun aku tidak mendapatkan ketenangan yang aku mau. Kayak ada aja gitu yang kurang di sini. Apa itu? Ada kartu Two of Cups, ternyata aku tuh mencintai kamu. Secara tidak langsung, energiku itu membawa ke kamu lagi dan lagi dan lagi. Karena di sini kita punya emosional yang kuat. Ada kartu Six of Wands. Kamu tahu kan, hasratku itu untuk mengejar kamu tuh kayak apa. Aku tuh selalu mengejar bayang-bayang kamu. Aku selalu menghadirkan bayangan kamu tuh dalam diriku. Kadang-kadang aku mikir seakan-akan tuh kamu di dekat aku. Karena jiwa yang aku mau, secara emosional cuman kamu yang bisa ngerti aku, bukan orang lain. Aku tuh pengen sekali mengikrarkan cinta kita. Aku ingin sekali mungkin bisa menikah dengan kamu, hidup dengan kamu. Kita berdua tenang di sini. Itu yang dia mau. Jadi aku sedang menuju ke situ loh. Aku sedang menuju untuk biar kita ini bisa bersama, gimana caranya. Mungkin kan aku tidak mungkin langsung dikala kamu sudah punya pasangan, aku sudah punya pasangan, aku juga dengan gampangnya ninggalin yang di sini. Itu buat aku susah banget gitu loh. Tidak segampang yang kamu bilang, karena memang mungkin aku sudah memilih dia duluan ketimbang kamu, atau memang dia sudah hadir jauh sebelum kamu gitu. Walaupun kamu mungkin kenal, kita punya memori mungkin ya di masa kecil atau memori bersama, tapi orang yang waktu itu aku mau adalah dia, dan kamu tuh datang belakangan gitu loh. Kenapa? Aku tuh nyesel banget. Kok kenapa dulu tuh aku tuh nggak punya keberanian buat menentukan pilihan yang benar. Jika memang ada kesempatan, ya aku pengen datang ke kamu, karena aku sudah merasa siap. Jangan pikir misalnya kalau misalnya
kamu lagi sedih, kamu lagi apa, aku tuh kerasa loh di sini. Bahkan aku tuh cenderung ngedoain kamu. Ada kartu Eight of Wands. Kalaupun aku bisa datang ke kamu, aku datang. Tapi aku di sini nggak tahu tujuan kita ke depannya gimana kalau aku datang sekarang. Kalau aku datang sekarang, sudah pasti nanti bakalan ada namanya yang menghalangi kita. Pasti kita ini punya hambatan. Itu yang aku sedang mencari cara gimana supaya kalau ketika aku datang sama kamu, kita udah bisa bahagia di sini. Kita saling sharing dan caring. Gimana kita bisa saling berbagi kembali. Aku sangat butuh kamu, aku sangat butuh kamu di sisi aku, memberikan sesuatu yang nyata, cinta, kasih, dan perhatian nyata ke aku. Itu yang dia mau bilang sama kamu. Apakah kalau dibilang dia nyesel? Dia nyesel gak, Kak? Nyesel lah. Gitu. Kasian loh. Kadang-kadang kamu harus melihat dari dua sisi. Ya, oke lah, dia salah ketika ngianatin kamu. Dia salah ketika dia kayak gak bisa menjaga kepercayaan kamu. Tapi di sini kadang-kadang orang itu ada yang kayak telat gitu loh, telat nyadar, saking telatnya sampai kayak mikirnya gimana ya, kayaknya aku bisa kok tanpa kamu gitu ya, tapi ternyata pas dijalanin lah kok makin gak karuan begini nih hidupku. Kalian di sini akan ada namanya new love, ada cinta baru di antara kalian. Jadi perasaan cinta itu selalu akan ada. Tuh, beberapa di antara kalian di sini mungkin akan ada yang berjodoh. Kalau dia datang ke kamu yang terakhir kali di sini, dia pasti milih kamu. Dan di sini dia benar-benar sayang sama kamu. Karena menurutnya cinta terbaik dia adalah kamu. Tuh, kan aku bilang apa? Ada rekonsiliasi kembali. Jadi buat kamu di sini yang tadinya gagal ya, atau kondisi-kondisi yang dia tidak mencintai pasangannya, kondisi-kondisi yang sudah dengan yang lain, ada beberapa di sini yang kalian itu beruntung mendapatkannya. Yang zodiak aku sebutkan, mungkin itu akan ada rekonsiliasi kembali sama kamu. Berapapun umur kalian, yang pasti kalau misal memang tidak menikah, ini aku gak bilang semuanya bakal menikah ya, tapi akan ada pertemuan gitu. Jadi kalau yang bisa benar-benar menikah sama kamu itu gak semua, tapi ada energi yang kubaca di sini menikah. Karena kalian mulai dari awal lagi. Kita lihat untuk zodiak namanya ya, ada L, H, G, Y, P, X, C, F, R, Q, N, dan B. Gemini, kemudian ada Leo tambahannya ya, ada Libra, dan ada di sini Virgo. Jadi emang betul zodiak yang aku sebutkan tadi di situ. Cuman mungkin ketambahan Leo ya, ketambahan Leo aja. So, teman-temanku, sebenarnya mungkin gak sih Kak kalau kita itu energinya tarik menarik udah lama, dia tiba-tiba datang lagi ingat aku. Selama kamu belum ganti nomor, selama dia belum blokir kamu, ya pasti akan ada hubungan kembali. Ataupun kalau yang dia blokir kamu, minimal dia akan lepas blokir kamu sih di sini. Tapi masalah dia ngehubungin kamu, ingat ya, ini potensinya ada, tapi bukan berarti ramalanku ini yang kalau kalian nggak yakin atau gimana, jangan dipaksakan cocok
gitu. Hanya untuk beberapa orang yang beruntung, karena kan ini energi orang banyak, jadi nggak boleh namanya ngersulo. Gak semua nasibnya sama, ada yang bisa kembali dan ada yang tidak gitu. Gimana caranya kita bisa ngiklasin aja teman-teman. Nah, kalau kamu semakin ikhlas, orang yang kamu ingat atau orang yang pernah nyakitin kamu itu makin apa ya, makin uring-uringan hidupnya. Jadi kamu harus santai, tunjukkan kamu sukses, tunjukkan kamu bisa, tunjukkan sama dia, ini loh sampah yang kamu buang dulu, aku nggak lagi sampah, aku udah di rumah yang baru, aku sudah dirawat, aku sudah merawat diriku, aku sudah happy. Masalah kamu mau kembali lagi sama aku, nanti dulu. Mau rekonsiliasi, kita lihat dulu. Gitu dong harusnya. Tapi aku tidak menutup namanya pertemanan baik. Sebaiknya gitu, kita gak boleh benci sama orang. Maafin aja. See you when I see you. I love you, bye-bye.